Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Pratiwi dari kelas 4D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang media dan sumber pembelajaran IPS di SD. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPS di sekolah dasar. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemauan peserta didik sedemikian rupa, sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Di samping ada contoh video bagaimana penggunaan suatu media dalam proses belajar mengajar agar siswa tidak merasa jenuh atau merasa bosan. Menurut Aiget Wawan Sudatah dan Aimet TG pada tahun 2015, lebih lanjut mengemukakan beberapa definisi mengenai media pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, segala jenis sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan instruksional, yang mencakup media grafis, media yang menggunakan alat penampil, peta, model, globe, dan sebagainya. Yang kedua, peralatan fisik untuk menyampaikan isi instruksional termasuk buku, film, video, tape, sajian slide, guru, dan perilaku nonverbal. Yang ketiga, media yang digunakan dan diintegrasikan dengan tujuan dan isi instruksional yang biasanya sudah dituangkan dalam garis besar pedoman instruksional dan dimaksudkan untuk mempertinggi mutu kegiatan belajar mengajar. Yang keempat ada sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dengan menggunakan alat penampil dalam proses belajar mengajar untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan instruksional. Adapun macam-macam dari media pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah media visual. Media visual berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Contohnya seperti gambar ataupun video. Yang kedua yaitu ada media audio. Media audio adalah jenis media yang berhubungan dengan indera pendengaran. Contohnya seperti video, radio, dan sebagainya. Yang ketiga ada media proyeksi diam. Media proyeksi diam adalah media visual yang diproyeksikan atau media yang memproyeksikan pesan, di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur pun gerak. Adapun jenis-jenis dari media ini, yang pertama yaitu adalah film bingkai, film rangkai, mikrofis, dan juga slide. Yang keempat ada media proyeksi gerak dan audiovisual. Jenis media proyeksi gerak dan audiovisual antara lain adalah film gerak, film gelang, dan juga program TV dan video. Seperti program berita, itu bisa menjadi salah satu media pembelajaran yang sangat berguna bagi anak untuk mendapatkan informasi tentang situasi saat ini. Yang kelima ada multimedia. Multimedia adalah sembarang kombinasi yang terdiri atas teks, seni grafik, bunyi, animasi, dan video yang diterima oleh pengguna melalui komputer. Yang keenam ada benda. Benda-benda yang ada di alam sekitar dapat juga digunakan sebagai media pembelajaran, baik itu benda asli ataupun benda tiruan. Contohnya yang ada di Gorontalo yaitu adalah patung pahlawan Nani Wartabone, bisa juga pasar ataupun Masjid Agung Baitur Rahman yang terdapat di Limboto. Selain media ada juga sumber pembelajaran, yaitu yang pertama ada pesan. Pesan merupakan sumber belajar yang meliputi berbentuk kata atau bisa juga secara lisan. Pesan dibagi menjadi dua, yaitu pesan formal dan juga pesan tidak formal. Pesan formal yaitu pesan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti pemerintah, atau pesan yang disampaikan oleh guru dalam situasi pembelajaran. Pesan-pesan ini selain disampaikan secara lisan juga dibuat dalam bentuk dokumen, seperti kurikulum, peraturan pemerintah,
perundangan, silabus, satuan pembelajaran, dan sebagainya. Nah, kalau dalam lingkungan sekolah itu ada yang namanya peraturan sekolah yang harus diikuti oleh para siswa. Misalnya, setiap hari itu harus memakai seragam sekolah. Nah, kalau di luar sekolah, contohnya itu ada tata tertib lalu lintas. Misalnya harus memakai helm saat berkendara, harus mematuhi lampu merah, seperti itu. Nah, kalau pesan non formal itu yaitu pesan yang ada di lingkungan masyarakat yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran, misalnya cerita rakyat, legenda, ceramah oleh tokoh masyarakat dan ulama, dan sejarah lainnya. Kalau di Gorontalo yaitu ada Nani Wartabone, pahlawan nasional dari Gorontalo. Nah, dari kisah Nani Wartabone kita bisa mendapatkan suatu pesan bagaimana menjadi seorang pahlawan atau pemimpin yang baik dan menjadi seorang motivator yang baik. Yang kedua ada orang. Semua orang pada dasarnya dapat berperan sebagai sumber belajar. Namun secara umum dapat dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar, yang dididik secara profesional untuk mengajar seperti guru, konselor, instruktur, termasuk juga kepala sekolah, laboran, teknisi sumber belajar, pustakawan, dan lain-lain. Nah, kelompok yang kedua adalah orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidik dan profesinya tidak terbatas. Misalnya politis, tenaga kesehatan, pertanian, arsitek, psikolog, polisi, pengusaha, dan lain-lain sebagainya. Orang tua juga termasuk pendidik bagi anak-anaknya, karena orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Karena dari mereka lah anak-anak mula menerima pendidikan. Oleh karena itu, orang tua sangat berperan penting bagi pendidikan anak-anaknya. Karena dari sinilah salah satu terbentuknya karakter anak agar tidak melenceng atau berbelok. Nah, ibaratnya pohon, jika dari awal ia sudah tegak, maka sampai besar pun akan tetap tegak lurus. Nah, jika dari awal dibiarkan seperti itu, maka akan timbul banyak cabangnya. Nah, di sebelah saya ada video. Video di samping bisa kita lihat seorang anak kecil yang membungkuk. Nah, jika bertemu dengan orang yang lebih dewasa, ini menunjukkan suatu pembiasaan. Jika dari awal karakternya diasah, akan terbawa sampai ia besar nanti. Oleh karena itu, tenaga pendidik dan juga orang tua harus saling bekerja sama agar terbentuknya karakter siswa yang baik. Nah, yang ketiga yaitu ada bahan. Bahan merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, buku teks, modul, program video, film, program slide, alat peraga, dan sebagainya. Bahan ini merupakan media pembelajaran yang akan digunakan saat sedang mengajar. Yang keempat ada teknik. Teknik yang dimaksud adalah cara prosedur atau prosedur yang digunakan orang atau yang lebih dikenal dengan strategi pembelajaran. Kegunaan dari menggunakan teknik dalam memberikan pembelajaran adalah agar tercapainya tujuan pembelajaran. Di dalamnya mencakup ceramah, permainan atau simulasi, tanya jawab, sosiodrama, dan sebagainya. Dengan menggunakan teknik yang tepat, anak-anak tidak akan merasa bosan. Dengan teknik yang tepat, maka proses pembelajaran tidak akan terasa jenuh. Seperti contoh video berikut ini. Nah, dari video di samping bisa kita lihat dengan menggunakan teknik ataupun strategi pembelajaran, anak-anak menjadi lebih semangat untuk melakukan pembelajaran. Yang terakhir yaitu latar. Latar atau lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang disengaja, dirancang maupun yang tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan ruangan, pencahayaan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat workshop,
halaman sekolah, kebun sekolah, lapangan sekolah, dan sebagainya. Untuk pembelajaran IPS sendiri akan lebih baik jika dilakukan beberapa kali pembelajaran di luar sekolah agar anak-anak lebih tahu bagaimana keadaan di luar. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.